Mungkin sudah suasananya Pak ya. Sambil ya mungkin punya ada cemilan ya mungkin sambil ya duduk santai supaya kita tidak terbawa suasana ya memang menurut saya ini memang sangat berat ya berat itu memang sangat berat ya memang ya apalagi sudah suasananya ya sudah cukup menyita waktu kita dari pagi mungkin dari pagi kita masih fresh saya sehat dan kita bawa aja ya sambil kita ya silakan yang mau tidur juga mungkin ke rumah ya silakan kalau mungkin dia sudah merasa badan boleh sambil mungkin untuk pandangan PKM di sini ya sebenarnya memandang PKM ini ya dari dulu kita sudah PM ya dari mulai KPSP dari dari K13 ya terus sudah PM. Kenapa? Ya karena ya kita sudah menerapkan taksonomi dulu dari mulai C1 sampai C6 ya ya itu sebenarnya ya kurang lebih ya ruang lingkupnya yang mencakup PM itu. Cuma saya akan memberikan pandangan tentang PM itu dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa PM itu apa? Dan nanti juga saya memandang ya untuk ya yang kita bahas sekarang itu saya akan memandang dari sudut pandang ya konsep gitu ya, konsep naskah akademik atau dasar kebijakan seperti itu. Tidak apa bedanya ya antara ya Umar seperti mungkin yang bahasa Pak Yahya yang katanya dengan Pak Roman saya bisa menambahkan ya. Jadi ya, tadi masalah kurikulum ya sebenarnya kurikulum yang kita ya realisasikan di sekolah itu setiap kurikulum itu sudah mencakup ya kalau dibilang sudah PM ya. Nah dari segi bahasa ya pembelajaran itu proses ya. Proses yang berulang-ulang kita laksanakan ya di setiap pembelajaran. Cuman kalau pembelajaran saja proses berulang-ulang memang belum PM gitu kan. Ya ada kita tiap hari kajar ke sekolah cuma nulis, betul nggak? CBSA. Setelah CBSA booming waktu ya saya umur ya sebelum ya fakultas mungkin itu CBSA cara belajar siswa aktif. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya ada ya. Nah, siswa aktif itu kan ya logikanya ya siswa terlibat dalam pembelajaran ya. Ada juga ya kurikulum 2013 saintifik ya. Saintifik menurut Bapak Pak kira-kira PM bukan? Ya? PM. Nah, itu dari segi bahasa PM, pembelajaran yang berulang mendalam, ya mungkin digali kan, ya kita yang tadinya hanya belajar belakang, ya mungkin ada eksperimennya, ada studinya, ada evaluasinya juga, ya. Nah, itu sebenarnya ya saya memandang sudah PM. Akan tetapi ya saya memandang dari sudut lain ya. Nah, misalkan ini Pak Kuya ya kita mau mengambil buah dari pohon, alat apa yang kita gunakan? Jala. Ya? Jala. Jala. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bisa nggak kita dapat buah? Bisa. Apalagi selain jala? Manjat. Manjat. Jantar. Nah, berapa lagi? Bisa nggak? Ya. Sekarang, ya pertanyaannya, cara apa yang paling mudah? Cara apa yang
paling mudah kita mengambil buah dari pohon? Gantar. Gantar. Ada yang menganggap memakai galang juga. Ada juga yang menganggap memanjat lebih mudah karena kita terakhir memanjatnya lebih bagus. Ada juga yang mungkin pakai tangga, gitu kan? Nah, ini juga sama, ya. PM juga, ya saya pandang, ya sama, ya. Bagaikan alat, ya. Alat untuk kita mencapai tujuan pembelajaran, ya. Kita tinggal milih saja mau yang mana, kan? Ya pakai alat kurmar, pakai alat kuntilan, pakai alat KPSP, KPK dan sebagainya. Nah, yang kita anggap paling mudah itu yang mana? Yang kita bisa. Nah, untuk sementara sekarang dari tadi saya memandang dari sudut pandang pengertian ya belajar dalam secara umum, secara bahasa, memang seperti itu. Ya. Kita belajar berulang-ulang mengajar di kelas, ya. Nah, ada mendalamkan mungkin ya. Tadi kita capai itu dari mulai C1, C2, C3 untuk ya masih pembatas untuk ya pada tahap itu saya lupa ya ada 3 ranah itu ada yang siapa kognitif, kan? Nah itu 3 ranah itu ya setiap guru anak harus tercapai. Nah saya melihat dari sudut pandang konsep ya berbeda. Nah untuk paradigma setiap ya pemerintahan itu saya pikir punya paradigma, ya. Paradigma itu pola pikir, pandangan, ya. Pandangan bagaimana cara mengajar yang baik. Maka dari setiap paradigma itu nanti memilih, ya, pilihan. Ini loh cara saya, ya. Mungkin ada paradigma lagi, ya. Ini loh cara saya, ya. Nah, namun seperti itu saja. Jadi istilahnya ya setiap guru sebenarnya kita secara tidak sadar ya yang menerapkan ya ketercapaian kognitif afektif psikomotor itu sebenarnya ya sudah menyangkut PM. Nah dilihat dari sudut pandang paradigma pola pikir di mana pemerintahan yang sekarang itu mengambil dasar kebijakan PM dalam bentuk khusus, dalam bentuk ya konsep. Di mana konsep setiap paradigma itu berbeda, ya, yang punya konsep tersendiri. Di mana PM untuk paradigma yang sekarang itu memiliki konsep, ya kerangka kerja. Ya, ada kerangka kerja PM. Di sini kita masuk ke dalam PM yang kita bahas, ya. Nah, di mana di dalam definisi secara ya dasar hukum dan dasar kebijakan pemerintah sekarang, ya PM itu menggunakan konsep di mana konsep itu ya memiliki 4 kerangka kerja. Ini yang harus kita jaga cuan, ya. Jadi ya tidak sembarangan kita mengajar, ya sesuai dengan landasan hukum, landasan kebijakan, ya sumber tata kelola paradigma di PM sekarang itu memiliki 4 ya kerangka kerja. Di mana kerangka kerja yang sudah kita bahas, ya, di mana di dalam target ada DPL, ya DPL ya dimensi perurusan adalah 8, ya. Kita sepakat ada 8, ya yang sudah pada paham, sudah berhafal, ya. Yang kedua itu ada prinsip ya, berkesadaran, ya bermakna, ya, itu prinsipnya. Ya ada lagi pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, refleksi. Dan yang yang terakhir itu yang keempat yaitu kerangka. Ya kerangka pembelajaran, ya praktis pedagogis, ya
pembelajar, pemanfaatan digital dan Kemitraan. lagi kemitraan pembelajaran. Ini sebuah konsep yang tidak boleh kita Abaikan. abaikan salah satu komponennya, kan? Nah, jadi bedanya apa antara mendalam di kurikulum yang baru dengan mendalam di kurikulum yang sekarang? Dari segi pola pikir peta konsepnya seperti itu. Ini yang harus kita jadi acuan. Setiap tahun ada misalnya kita ada kurikulum 2013 kita acuan saintifik, gitu kan? Nah, untuk kurikulum merdeka pendekatan pemerintah kita acuannya rangka empat rangka kerja pemerintah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya perkenalkan yang kurikulum mendalam pembelajaran mendalam untuk kurikulum merdeka di paradigma pemerintahan yang sekarang. Terima kasih.